Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2 metode numerik praktik, yaitu aliran bolak-balik melewati 3 silinder. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rafflesia Distia Aprilialni, NRP 0820040082 dari kelas TP 4C. Di sini yang akan kita bahas pertama adalah deskripsi kasus dan aplikasi. Pertama adalah aplikasi, yaitu offshore platform. Membuat model domain permasalahan aliran bolak-balik melewati 3 silinder. Aplikasinya pada bidang keteknikan, yaitu pada offshore platform. Kasus aliran bolak-balik melewati silinder ini memodelkan aliran atau gelombang laut yang melewati offshore structure. Selanjutnya adalah domain permasalahan. Di sini domain permasalahannya adalah dengan membuat 3 silinder dengan diameternya 1 cm dan dengan ini adalah merupakan domain permasalahannya dengan radiusnya berupa 2,75D, di mana D di sini adalah 1 untuk NRP saya. Kemudian dengan ukuran dari box ini adalah 30 kali 30 kali 0,4D, di mana D di sini adalah 1. Lalu di sekeliling daripada silinder-silinder yang telah kita buat ini dibuat juga box kecil dengan mesh refinement dengan geometri ukurannya yaitu 9 kali 9 kali 0,4 cm. Selanjutnya adalah metode meshing, tipe mesh dan hasilnya. Yang pertama, metode meshing yang kita lakukan adalah dengan cara membuat folder terlebih dahulu, yaitu membuat folder oscillating flow past 3 cylinders di dalam folder OpenFOAM yang berisikan folder O, konstan, dan sistem. Selanjutnya adalah mendesain dan membuat mesh. Langkah selanjutnya adalah mendesain kasus dan membuat mesh dengan bantuan software Salome sesuai dengan domain permasalahan. Lalu selanjutnya adalah mendesain dan membuat mesh. Berikut ini adalah hasil komput dari mesh yang telah kita buat atau file yang udah kita buat di Salome. Gambar di samping ini adalah hasil jumlah mesh, tipe mesh yang digunakan pada sistem, yaitu adalah prismatic atau prism. Metode mesh yang digunakan pada sistem ini yaitu metode ekstrusi. Ada 3 jenis metode yang kita gunakan, yaitu 3D extrusion tree, lalu 2D NetGen 1D 2D, dan 1D wire discretization. Di sini dapat kita lihat bahwa dihasilkan elemen totalnya sejumlah 260.831 dengan jumlah mesh prismatiknya yaitu 85.722. Lalu setelah kita mendesain dan membuat mesh, hasil mesh yang telah kita buat kita ekspor ke dalam bentuk UNV file dan kita simpan ke dalam folder yang telah kita buat sebelumnya. Lalu selanjutnya, setelah kita membuat file UNV, lalu kita merunning data yang telah kita buat atau file UNV yang telah kita buat di dalam OpenFOAM. Kita membuka folder yang sudah kita buat tadi, yang di dalamnya udah berisikan dengan file UNV dari Salome tadi. Lalu kita merubah file dari UNV ke foam dengan menggunakan software OpenFOAM ini dengan menggunakan perintah ideas. Selanjutnya kita bisa mengatur kondisi batas. Di sini ada file U. Pada file U kita
bisa merubah nilai frekuensi sesuai dengan domain permasalahan, yaitu 1, dan merubah nilai amplitude menjadi 1. Di sini dapat kita lihat bahwa frekuensi dan amplitude yang kita input itu ada pada boundary field, yaitu pada inlet, atas, dan bawah. Untuk outlet, zero gradient, depan empty, belakang empty, silinder 1 no slip, silinder 2 no slip, silinder 3 no slip. Selanjutnya pada file P, kita merubah kondisi depan dan belakang pada file ini menjadi empty. Di sini kita lihat inlet adalah zero gradient, outlet fixed value uniform 0, dan depan empty, belakang empty, atas zero gradient, bawah zero gradient, silinder 1 zero gradient, silinder 2 zero gradient, silinder 3 zero gradient. Selanjutnya ada file boundary. Di sini kita merubah kondisi depan dan belakang menjadi empty, kondisi silinder 1, 2, dan 3 diubah menjadi wall. Di sini sebelumnya semua file atau tipe dari masing-masing ini berupa patch, sehingga harus kita ganti yang bagian depan dan belakang menjadi empty, silinder 1, silinder 2, dan 3 menjadi wall. Untuk inlet, outlet, atas, bawah tetap patch. Selanjutnya mengatur kondisi batas. Sini kita menggunakan end time-nya adalah 10, write intervalnya adalah 50, dan delta T yang digunakan di sini adalah 0,0025. Selanjutnya adalah mengubah nilai curve R sesuai sumbu dan sudut pada silinder 1, silinder 2, silinder 3. Sini tetap pada file control dict. Sini kita mengubah nilai curve R di sini sesuai dari Salome yang udah kita buat sebelumnya. Lalu setelah selesai mengatur kondisi batas, kita menjalankan perintah icofoam.exe di OpenFoam. Setelah tadi kita merunning icofoam di OpenFoam, selanjutnya akan didapatkan hasil setelah end runningnya. Kita mendapatkan hasil file form yang kemudian kita import ke Paraview. Dan di sini kita bisa membuat simulasinya. Di sini adalah hasil simulasinya, yaitu plot contour vorticity dengan T sama dengan 5 dan T sama dengan 5,5. Di sini merupakan hasil animasi dari vorticity. Di sini coba kita play, lalu kita lihat seperti apa animasinya. Ya, seperti ini adalah hasil animasi dari Paraview. Lalu selanjutnya adalah hasil simulasi kasus plot kontur tekanan dengan T sama dengan 5, gambarnya adalah sebagai berikut, dan T sama dengan 5,5, gambarnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah membuat grafik. Pada hasil dari running OpenFoam tadi, kita mendapatkan file koefisien pada folder post processing untuk semua silinder, di mana terdapat 3 silinder di oscillating flow fast 3 silinder ini. Lalu kita membuat grafik CD terhadap waktu dan CL terhadap waktu. Sini merupakan hasil simulasi kasus dari force pertama atau silinder pertama, adalah seperti ini.
Lalu selanjutnya adalah grafik force pada silinder kedua. Sini dapat kita lihat hasilnya. Lalu selanjutnya adalah grafik force 3, yaitu grafik yang dihasilkan oleh silinder ketiga. Jelas sebagai berikut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.